Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dan sedulur ebek dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Om PB, tentunya masih di channel EBG Wong Cilacap, Pengamen Biola 2018. Pada malam hari ini, saya bersama dengan Ustadz Ahmad Nur Ihsan di Waterpark Kunci Sidarja, yang kebetulan juga sekaligus tempat di mana rumah Yayasan Ohana berada juga. Sedulur ebek semuanya, saya ingin bikin sesi seperti yang dulu saya pernah bikin bersama dengan Bapak Tarman Pentul yang dari Layang Sari itu. Mungkin sedulur ebek semua yang belum lihat videonya, itu videonya ada di sini nih. Yang ini, kalau yang Bapak Tarman Pentul itu kan ceritanya dulu, sedikit ceritanya seperti inilah ya. Beliau itu ceritanya ditanggap sama Kanjeng Ratu, sama lah Kanjeng Ratu gitu. Cerita komplitnya ada di video yang di atas tadi lah. Nah, malam ini kita mau bikin sesi yang sama bersama dengan Ustadz Ahmad Nur Ihsan. Mungkin sedikit perkenalan untuk Ustadz Ahmad Nur Ihsan. Jadi beliau itu guru pembimbing atau guru ngaji di rumah Yayasan Ohana ini. Banyak cerita menarik bersama dengan Ustadz Ahmad Nur Ihsan. Jadi teman-teman terus simak video ini ya. Terus jangan di skip biar nanti ceritanya runtut. Cerita apa saja, cerita apa ya, mistis lah. Ini kan sesinya paranormal, jadi cita-cita yang berkaitan dengan dunia mistis atau dunia goib. Terus pantengin, jangan di skip. Oke, mungkin jangan mau sedikit pengenalan juga, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdi la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kembali lagi bersama Mas Pengamen Biola, Om Bebek, ya Om Bebek di channel Pengamen Biola. Sebelum saya menceritakan tentang pengalaman goib atau pengalaman mistis baik dari kecil maupun sampai sekarang, ya, mau memperkenalkan, nama saya Ahmad Nur Ihsan. Ya. Kebetulan saya di sini di Panti Asuhan Rumah Ohana Kunci dipercaya oleh beliau Bapak Sakimin selaku pemilik, dipercaya sebagai pembimbing anak-anak di bagian agama. Ya sebisa-bisanya lah. Mungkin begitu. Sekarang kita lanjut ke ceritanya beliau. Jadi dulu itu pengalaman apa sih jenengan sing apa ya terkesan dan mungkin menarik juga untuk diceritakan, itu seperti apa itu Pak Ustadz? Iya. Ini soal pengalaman mistis. Sebenarnya banyak yang berkesan. Mulai dari kecil ya. Saya waktu kecil pernah itu, waktu usia kelas 1 SMP kalau tidak salah. Kelas 1, namanya kecil kan suka main layang-layang. Ketika itu saya bermain layang-layang di lingkungan SD atau di SD sekolahan. Itu pas waktu zuhur yang pertama nih, waktu zuhur. Terus pas azan zuhur, kebetulan saya sendirian, tidak ada teman yang nemenin. Itu ketika saya sedang main layangan, terus di kelas paling ujung itu pegangan pintu, namanya apa itu? Gagang pintu. Iya, gagang pintu bergerak sendiri, kerak seperti itu. Itu nyata, tidak berbohong, itu nyata. Gerak-gerik. Ya tidak ada rasa takut sedikit pun. Gerak-gerik 3 kali. Akhirnya saya marah. Saya ambil kerikil 1,
Terus pernah dikasih tahu oleh Pak Kiai waktu ngaji di musola dulu, kalau mau ngusir setan itu ambil kerikil, baca ta'awudz 3 kali, bismillah 3 kali, la haula wala quwata illa billahil azim 3 kali, langsung ditiup ke kerikil, lemparkan langsung. Itu seperti itu. Terus saya ikutin anjuran Pak Kiai ini. Ya ambil kerikil, baca ta'awudz 3 kali, bismillah 3 kali, la haula wala quwata illa billah 3 kali. Saya tiupkan, saya lempar. Dan kerikil itu karena sembarang lempar itu seperti ini, meliuk-liuk kayak gelombang. Tapi dilalohnya itu loh. Iya. Pas kena tengah-tengah gagang pintu, tekluk seperti itu. Tidak bohong itu, kena tekluk, berhenti langsung. Berhenti langsung. Padahal pada waktu itu jaraknya sekitar berapa? Jarak sekitar 50 meteran lebih. Kan luas lapangan. Ya jauh lah ya. Jauh. Masa 50 meter kena juga? Kena. Dan sembarangan lempar. Itu Mas. Lempar sembarangan. Aneh ya. Itu dengan keyakinan dari Gusti Allah. Lah, itu belum berakhir, saudara. Belum berakhir pemirsa. Kenapa belum berakhir? Ya, 1 atau 2 hari sesudahnya saya belum kapok, masih layangan di situ. Terus saya ngejar layangan sampai ke pekarangan orang. Layangannya jatuh ke pohon kelapa, ke atas pohon kelapa. Saya naik bisa cepet naik. Ketika naik, turunnya tidak bisa. Kenapa? Ada yang menghalangi. Memang pada waktu itu pohon kelapanya tinggi apa gimana sih? Sekitar 8-10 meter. Dia lumayan Pak. Tapi kan biasa naik pohon kelapa. Oh iya. Dan di lalaunya memang ada yang menghalangi itu. Kalau yang tidak percaya gaib, jangan sampai tidak percaya, karena harus percaya tentang gaib. Iman kepada gaib ada. Surat Al-Baqarah ayat 2 kalau bisa menerangkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita wajib percaya dengan gaib. Ya, sekali termasuk ya makhluk halus itu ada. Seperti itu. Akhirnya selang berapa jam sampai hampir maghrib saya turun. Alhamdulillah bisa turun. Ia nyebut asma Allah. Turun. Ya mudah banget turun. Bahkan langsung meluncur kayak di perosotan kolam renang. Sampai sininya pada apa ya? Didil duel, baca Jawa didil duel. Ya pohon kelapa lah, dikira perosotan di kolam renang. Iya. Tapi belum kapok. Nah, saya kembali ke sekolahan tempat itu yang dulu saya lempar pakai kerikil. Cuma 1 sih sekolahnya. Di sana ada teman saya lagi layangan. Itu 5:30 lebih lah, hampir maghrib. Nah, di situ ada pohon ketapang. Segini pohon ketapangnya, tingginya sekitar 6-7 meter. Nah, saya lihat ke atas, melihat layangan bagus banget gitu. Bagus banget menurut saya. Di bawah pohon ketapang ada tumpukan kerikil karena sekolahnya lagi bangun ketika itu. Terus bagus banget. Teman saya bilang, ngapa harap ya layangan apik. Di layangan bedak kok apik lah seperti itu. Apik. Akhirnya saya naik tak penek cepetan. Ketika saya sampai ke ranting atas, sebelum pijakan, kan mau mijak, yang untuk pijakan itu ada ranting buat pegangan. Dan saya mau megang, di depan saya sudah ada 3 kepala. Itu kecil saya 3 kepala. Bukan kepala teman-teman, bukan. Tapi menurut firasat saya itu yang pernah saya lempar 2 hari yang lalunya itu. Jadi penunggu sekolahan itu. Ya, saya saking kagetnya, kalau takut tidak kaget, ujuk-ujuk lah. Ujuk-ujuk saya megang, jatuh di atas, pingsan. Jatuh sampai ke bawah, ada tumpuan kerikil. Berat, sudah tidak ada nafas. Padahal posisinya 7 meter ya.
tingginya. sekitar 7 sampai 8 meter itu pohon ketapangnya. Oh. Iya. Ini sudah tidak bisa dengar apa-apa. Selang berapa itu azan maghrib, alhamdulillah sudah banyak orang di dekat saya. Azan maghrib. Ternyata saya sudah di rumah. Seperti itu pengalaman kecil. Sudah di rumah. Nafasnya masih sesak karena Pak jatuh sih, kena tumbang kerikil juga. Ya, saya tanya kenapa, diceritain sama temen ini berarti kamu itu pingsan di atas sampai jatuh. Iya. Anu nang apa ya sama teman. Oh aku menek kae anu weruh layangan sing apik. Jebule memang barang kang dhuwur elek layangane bedah. Kang isor apik banget. Lah barang kang dhuwur kuwi anak sirah telu wis jejer. Lanang wadon tua-tua sing cilik siji. Akhirnya setelah saya sembuh hanya 1-2 hari bisa jalan, saya lihat ke sekolahan lagi, belum kapok lihat banyak sekali lah, sampai sekarang pun banyak sekali itu yang diikutin sama kuntilanak sampai rumah bertahun-tahun. Pernah waktu masih muda itu banyak sekali. Maksudnya sampai bertahun-tahun Pak? Iya itu. Tapi selama berapa tahun? Dari saya kerja di sekolahan kan. Anu semea dulu. Iya itu datang dari sekolahan. Oh. Itu ceritane pernah langsung ketemu ketika saya nginep di sekolahan, ada acara pengajian mau Isra Mi'raj. Ada Isra Mi'raj kan lembur. Lembur itu jam 1 malam saya ke lantai atas ruangan yang tidak dijamah oleh orang, ibaratnya itu ruangan musola tapi jarang orang berani ke situ. Saya sengaja ke situ. Ketika saya berdiri menghadap ke timur, ya jadi ketika saya ke sekolahan itu sampai nguping ke rumah selama 4 tahun. Bahkan ketika saya menikah, Iya. saya menikah di malam pertama kan di kamar saya. Apanya? Maksudnya mau mengadakan malam pertama lah. Oh, kirain itunya di kamar. Ya, pas malam minggu itu pasti malam minggu belum sempat, dalam artian baru masuk itu di atap, di plafon, di atap itu kan plafon apa ya? Iya. Itu berjatuhan belatung segini-gini nih. Ini besarnya putih. Iya. Belatung. Bukan sama cuma 1-2 tapi Banyak. banget. Itu saya bingung. Oh, saya lihat ternyata dia di atas. Mungkin karena apa? Nggak tahu unsur apa. Ternyata setelah saya mati, dianya cemburu apa ya? Istilahnya cara manusia cemburu. Iya. Karena saya menikah seperti itu. Cemburu. Hmm. Bahkan pintu gorden pintu kamar saya dibuat mainan. Bayangkanlah, tidak nyetel kipas angin, malam-malam pintu tutup semua kecuali pintu kamar karena tak buka, gorden buat main. Nah, ibu saya bangun, saya keluar sih, tanya kenapa, iku mak gue mau nasi ganggu, kan ibunya sudah tahu, sudah pernah lihat sih ini ganggu, dibacakan Yasin sama ibu saya. Bukannya malah berhenti, malah tambah banter nih sama ganggu. Akhirnya apa? Akhirnya singkat cerita, lama-lama karena sudah jam 1:30 malam, ora dadi lah ngreki. Akhirnya saya ngalahi, wis kita tidur di depan TV di teras depan, di teras ruangan depan. Akhirnya iya tidur sampai pagi, gagal itu. Gagal malam pertama guys. So gara-gara Itu dulu waktu rumah yang di sini ya, di rumah ya. Ibunya ya. Yang pinggir jalan itu. Iya. Anu apa? Yang dari stasiun Ngalor itu. Iya. Itu
Jadi ceritanya ya ceritanya Ya. malam pertama gagal guys. ya lucu, Sobat yang Ebek. menyedihkan, yang memprihatinkan, yang ngenekaken. Seperti itu. Padahal apa ya, di saat jenengan menikah itu dulu, itu sudah berapa tahun dari diikuti sama Mbak Kun Kun itu? Sekitar 3 tahunan Berarti setelah itu pun masih mengikuti ya? masih. 1 Ya. tahun Bahkan kemudian sampai sekarang pun masih nempat di situ, di mana? di rumah. Oh, Bahkan ya kadang sih pindah-pindah, kadang ke rumah saya yang sekarang yang baru buat. oh iya. Iya. Hmm. Kadang dulu waktu saya tinggal di kontrakan ikut juga seperti itu. Oh dia setia banget ya? Ya nggak tahu. Aneh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, pemirsa setia dari channel YouTube Pengamen Biola, Mas Om PB. Om Bebek, ya. Jadi itulah cerita tentang mistis di diri saya. Sebenarnya masih banyak ya. Karena waktunya sudah malam juga ini, jam berapa? Jam 11. Jam ya. 11 guys. Harus istirahat, besok mau usaha lagi. Ya di stop dulu, bersambung. Istilahnya dalam video bersambung dulu. Iya, masih banyak sebenarnya. Tapi ya ada rasa khawatir juga lah, mau gimana sebenarnya tidak ada tujuan seperti itu Mas Dek. Untuk ditekani. Biasanya nek cerita kayak gitu ditekani sih Mas. Oh iya. Didatengin. Memang beliau ini peka sekali dengan hal seperti itu, terus dan juga memang bisa untuk melihatnya. Jadi teman-teman, terima kasih untuk teman-temanku yang sudah menyimak video ini, menyimak cerita dari Ustadz Ahmad Nur Ihsan. Demikian sesi paranormal malam ini kita bersama dengan Ustadz Ahmad Nur Ihsan. Nanti di lain waktu kita bikin sesi paranormal yang lain juga. Saya mau bikin sesi paranormal dengan siapa, atau wayang-wayang ebek yang lain, atau nanti kita di lain waktu sambung lagi dengan Ustadz Ahmad Nur Ihsan. Nambahin dikit Mas. Oh, ya? Mas. Ini tentang bisa melihat atau yang lain. Ya. Itu bukan karena sengaja Oh ya. atau karena punya ilmu, itu bukan, itu refleks. Ya. Dengan Jadi mbok orang datang dengan menganggap- sendirinya ya, guys? Iya, menganggap saya orang pintar, bukan. Saya tidak bisa apa-apa. Oh, Itu iya. refleks. Kadang-kadang memang disuruh untuk bisa lihat oleh Allah, bisa jadi itu. Ya kan kadang ya juga tidak bisa melihat. Pernah saya untuk disuruh nambahin orang, kadang kalau diizinkan oleh Allah ya sembuh, tapi kalau lagi tidak diizinkan ya tidak sembuh, seperti itu. Jadi sekali lagi bukan orang pintar, cuma itu refleks, ijik-ijik lah, ijik-ijik sendeleng kadang seperti itu. Tapi refleks, bukan karena saya orang yang sakti atau apa, bukan. Ini maaf ya, lapangan ya pemirsa. Oke, terima kasih. Mungkin sesi paranormal malam ini kita cukupkan sekian. Teman-teman nanti komen-komen ya, Bok nanti dengan punya usulan juga untuk bikin sesi seperti ini dengan para wayang ebek yang istilahnya sangat digemari sama jenengan semua lah. Dari rentetan wayang-wayang ebek yang ada di channel tuh, bikin sesi paranormal dengan beliau-beliau semua, entah itu wayang ebek yang cakep-cakep maupun yang cantik-cantik seperti itu. Oke, jadi sekian untuk acara di malam hari ini. Saya Om PB bersama dengan Pak Ustadz Ahmad Ihsan mengucapkan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.